Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Saat ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-38. Tetap sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah Bapa kami dalam sorga, atas setiap rahmat yang Tuhan nyatakan dan hadirkan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan di saat ini, kembali bersama dengan jemaat-Mu kami boleh diperjumpakan. Oleh karena kerinduan kami semua untuk senantiasa dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun aku menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin firman Tuhan. Satu tema untuk kita renungkan bersama-sama. Siapa yang terbesar? Mindarah tu mandu madawan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Sering orang berebut siapa yang paling besar di dalam kampung, siapa yang paling besar dalam jemaat, paling besar dalam pemerintah, paling besar dalam keluarga. Hal tersebut terjadi bagi sebagian orang karena mereka ingin ada pengakuan diri. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus didapatkan. Mau dianggap paling besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ternyata hal tersebut juga terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya meributkan siapa yang terbesar, bahkan mereka juga sampai bertengkar. Karena mereka menganggap bahwa semua orang merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar di antara yang lainnya. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid-murid Yesus, Sang Raja yang empunya tahta kasih karunia. Namun, di tengah pertengkaran itu, di tengah pertengkaran yang mereka lakukan, mereka memperebutkan tentang siapa yang terbesar. Tuhan menjelaskan kepada mereka, menjadi yang terbesar itu bukan yang perlu diperebutkan, tetapi yang terpenting yang perlu dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikut Tuhan, sekalipun mereka menderita. Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Demikian pula bagi kita, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita lebih daripada orang lain, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak, dan paling besar di antara yang lainnya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk terus melayani dengan sepenuh hati kita. Dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita semua harus menggunakannya untuk melayani. Dan percayalah, Tuhan menyediakan kita tempat yang layak. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu untuk rahmat yang Tuhan nyatakan dan hadirkan bagi kami semua. Sehingga saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali mendengarkan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami semua untuk senantiasa mengangkat pelayanan dengan baik, melayani sesama kami dengan sepenuh hati. Bahkan Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang kami juga seperti murid-murid yang selalu mempertanyakan status kami Tuhan. Kami selalu menganggap diri kami lebih daripada orang lain. Tetapi ternyata itu semua tidaklah Tuhan kehendaki. Karena yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan adalah bahwa kami hadir di tengah-tengah dunia ini, hadir untuk melayani orang-orang di sekitar kami sebagai tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, telah kami renungkan bersama-sama, akan senantiasa menjadikan kami kuat di dalam mengangkat pelayanan. Dan juga kami pun senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Karena kami disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan.
Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.